Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat siang di hari Rabu tanggal 22 ya, kalau nggak salah ini tanggal 22 Maret 2023. Tepat sehabis zuhur ini, pukul 12 lebih ya, hampir jam 1 siang. Panas sangat menyengat sahabat. Jadi kalau kita gambarkan sudah mulai panas menyengat meskipun di sore hari sudah hujan deras ya. Jadi dari pagi itu panas menyengat sampai tengah hari, kadang sampai jam 2, dan menjelang sore atau sampai malamnya itu kadang turun hujan deras ya. Seperti itu yang terjadi di beberapa hari ke belakang ya sahabat. Jadi panasnya sudah mulai, kalau kita gambarkan sudah panas ya, jual hampir sama dengan panasnya jual beli umbi porang ya. Tapi di tengah-tengah panasnya jual beli umbi produksi sahabat, kita tetap saya pribadi tetap bersikap tenang, dingin, dan menjernihkan pikiran, dan tetap selalu mengambil langkah yang terbaik, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan tetap mengedepankan sesuatu yang positif, di mana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadinya kualitas-kualitas yang tidak bagus lah, bisa dikatakan seperti itu ya sahabat. Jadi katakanlah semua ini kan berbondong-bondong di mana-mana, udah banyak yang dibongkar, tapi saya yakin masih jauh lebih banyak yang tidak dibongkar, yang lebih memilih dibongkar nanti pas dorman, entah itu di bulan depan ataupun di bulan 5 ataupun di bulan-bulan berikutnya sahabat gitu. Jadi mungkin sebagian yang dibongkar sekarang itu karena terdesak kebutuhan lain dan sebagainya. Kami sudah buka sahabat, sudah ada beberapa orang yang kirim barang ke gudang, ada yang 1 kintal, 2 kintal, bahkan ada yang kurang dari itu. Kita tetap terima meskipun kami ini sudah buka. Meskipun kami sudah buka ya, tetap emang apa yang harus saya katakan dikatakan dengan baik lah. Jadi tetap saya menyarankan itu umbi dipanen pas dorman, meskipun kami sudah buka seumpamanya. Sudah yang minta-minta banyak minta barang. Bukan berarti kebun-kebun yang belum dorman, yang masih berdiri tegak, yang masih segar, di mana masih berpotensi membesarkan katak dan membesarkan umbi, kita paksa disuruh membongkar. Tidak juga seperti itu sahabat. Tapi kami pun tidak juga melarang. Itu kembali lagi, kami sudah berkali-kali menyerukan sabar. Tapi kami tidak melarang. Toh kalau emang mau dibongkar silahkan, itu lahan milik masing-masing, barang milik masing-masing. Kami sudah buka, tapi kami tetap bersikap menyarankan sesuatu yang terbaik lah ya, menyarankan hal yang terbaik ya gitu sahabat. Jadi kalau toh misalkan tergesa-gesa atau terbawa arus, atau toh terpancing terbawa arus, yang dikhawatirkan malah kita tidak mendapatkan satu keuntungan, malah sebaliknya nanti dikhawatirkan kita akan mendapatkan satu kerugian, hal yang tidak sama sekali kita harapkan ya. Barang itu berbondong-bondong kan pasti masuk ke pabrik ya sahabat. Katakanlah masuk ke pabrik, katakanlah masuk ke perajang tradisional. Tapi saya prediksi ini hampir 99% masuk ke pabrik semua. Katakanlah pabrik itu tempat, bisa dikatakan pabrik itu objek, tapi di dalam pabrik, di dalam internal pabrik itu ada orang-orangnya, ada direkturnya, mungkin ada stafnya, ada pekerja, semua karyawan gitu ya sahabat. Dan pabrik eksternal pabrik itu manusia ya. Wajar, pasti pabrik juga nggak mau rugi saya ya. Perkiraan saya pabrik nggak mau rugi. Misalkan barangnya banyak yang kecil, atau misalkan banyak yang dipotes, misalkan batangnya belum lepas, ataupun masih banyak akar, tanah nempel, kotor, lain dan sebagainya, pabrik pun masih pasti komplain ya sahabat. Jadi kira-kira seperti itu, karena internal pabrik pun manusia, ada bosnya, ada direkturnya, ada staf administrasi lain dan sebagainya. Jadi pasti orang-orang pabrik pun punya tanggung jawab masing-masing ya gitu.
Jadi toh misalkan kita tergesa-gesa, terburu-buru, asal masukin barang yang kecil, yang busuk, lain dan sebagainya. Begitu datang ke pabrik pasti kecil ataupun besarnya nanti juga kita sebagai penyuplai pasti kena imbasnya. Keterlambatan pembayaran atau ada potongan pembayaran ataupun ada ganti rugi misalkan barang yang tidak terpakai, contohnya yang busuk, lain dan sebagainya. Jadi maka dari itu kami tetap menyarankan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik lah ya, yang menurut saya baik, yang mudah-mudahan menurut orang lain baik. Meskipun menurut saya baik belum tentu menurut orang lain baik, yang menurut saya baik belum tentu menurut Tuhan baik ya, gitu. Itu kembali ke masing-masing. Tapi setidaknya masuk akal, logis dan mudah dipahami dan mudah dipercaya. Tahu kalau saya menyarankan umbi yang sudah dorman itu kan ada positifnya. Kenapa positifnya? Jadi di samping dorman udah waktunya udah majad untuk dipanen, kualitasnya bagus, udah jelas tidak akan merugikan orang lain. Pertama, tidak akan merugikan pengepul. Kedua, tidak akan merugikan pabrik. Dan dampak negatifnya, toh kalau misalkan udah terbiasa berbondong-bondong misalkan yang masih hijau royo-royo dibongkar, takutnya ya ada barang yang tanggung, pengepul tidak mau beli, berarti itu petani yang rugi. Ataupun sudah dibeli sama pengepul, nanti dikomplain pabrik, nah pengepul nanti yang rugi. Dan itu dampak negatifnya. Terus kalau kembali lagi ke dampak positifnya, kalau kita emang jual yang sudah dorman, udah jelas umbinya bagus, kualitasnya bagus, terus kataknya sudah diambil, udah dievakuasi, udah diamankan lah. Toh bila nanti kita mau melanjutkan penanaman musim depan, mau dijual silahkan, nggak jadi masalah. Jadi kalau kataknya udah diambil semua, dipungutin, mau dikembangkan lagi bagus, mau dijual silahkan, itu hak petani. Nanti katak pun pasti laku ya. Jadi seperti itu kira-kiranya sahabat, saran dan sikap saya ya. Kami terbuka dan kami lebih tenang, lebih menjernihkan pikiran dan tetap memberikan saran yang bagus ya. Tidak memberikan saran yang menjerumuskan dan tidak membahayakan ya sahabat. Tapi itu pun dibalikan lagi ke para petaninya masing-masing. Dan sekali lagi kami sudah buka, silahkan yang mau jual barang silahkan, yang sudah dorman silahkan. Yang belum dorman kami sarankan tunggu dorman dulu ya. Dan kami tetap lebih mengedepankan hal yang baiklah intinya ya. Kalau bolak-balik lagi sudah berkali-kali saya utarakan tadi, saya tetap mengedepankan kualitas, kuantitas dan hal-hal yang wajar ya. Tidak mau hal-hal yang tidak wajar kita paksakan gitu. Jadi tetap saya yakin meskipun sekarang udah berbondong-bondong, udah banyak barang umbi produksi yang masuk ke pabrik mungkin, tapi jauh lebih banyak barang yang masih belum dorman. Mungkin petani pun masih banyak jauh yang bertahan ya sahabat. Oke sahabat, mohon maaf barangkali ada tutur kata atau ucapan saya yang kurang berkenan atau kurang bagus. Sebagai manusia biasa saya tidak luput dari kesalahan, mohon dimaafkan. Dan selamat menunaikan bulan suci Ramadan. Toh bila di hari Kamis besok sudah dijatuhkan ya hari pertama puasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.